Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat dan salam patunggilan. Kiranya Kristus bersama dengan kita semua. Amin. Hari ini kita akan memasuki saat persiapan perjamuan kudus Ekumene pada tahap 1. Dan marilah bersama-sama kita akan memasuki saat teduh. Kita akan bersama-sama menyerahkan hati kita pada Tuhan dengan kita menyiapkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita akan pujikan nanti bait 1 dan 4 yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi baik di sorga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita menerima panggilan ibadah yang demikian. Ibadah keluarga yang juga merupakan persiapan perjamuan kudus Ekumene pada malam hari ini, kami dasarkan kepada Allah Bapa Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama kita akan kembali menyiapkan pujian Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Dan bersama-sama kita akan melakukan bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 249, bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama maju
dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca Alkitab yang malam hari ini dalam persiapan perjamuan kudus ini. Kita akan membuka Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 10. Dan sebelum kita membaca dan mendengarkan nanti renungan singkat dalam persiapan perjamuan ini, terlebih dahulu kita akan datang dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Yesus Tuhan kami, bersama-sama malam hari ini kami warga GKJW Jemaat Trenggalek, terkhusus yang sekarang sedang mengikuti persiapan perjamuan kudus ekumene, kami akan mendengarkan Alkitab bacaan malam hari ini. Bantulah kami untuk membaca, mendengar, dan memahami, supaya kami dapat nanti melakukannya, mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan Yesus bersabdalah, kami mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membuka bacaan tadi, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-10. Mari kita dengarkan bersama-sama sebagai bacaan dalam persiapan perjamuan kudus ekumene pada malam hari ini. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan. Dan ulang lagi, maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa
dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian saudaraku yang terkasih, yang menjadi bacaan pada malam hari ini. Kita berbahagia sebab sudah membaca, mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan singkat dalam persiapan perjamuan kudus ekumene pada malam hari ini adalah hidupku untuk Tuhan. Nasnya akan saya bacakan ulang, yaitu pada ayat yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pikiran manusia biasa, sadar atau tidak, sering mempunyai pertanyaan, yaitu mengapa aku dilahirkan. Pertanyaan ini bisa juga dikaitkan dalam konteks sekarang ini, Bapak Ibu, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini, yang juga kita belum tahu sampai kapan akan berakhir masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya dilahirkan pada masa pandemi COVID-19? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah kenapa saya dilahirkan di sebuah keluarga yang tidak rukun, yang tidak harmoni, yang sering bertengkar dan mempunyai banyak masalah. Dan masalah itu bisa selalu menjadi bagian dalam hidup keluarga kita, saat kita bekerja, dan saat kita kumpul bersama dengan banyak orang. Pada saat ini kita pasti mempunyai pemikiran. Yang pertama adalah kita kemudian memiliki sikap menolak atau protes atas keadaan itu. Dan kita kemudian mencoba mencari sosok yang patut disalahkan. Kemudian kita mungkin juga akan berpikir jernih, akan positive thinking atas keadaan yang terjadi sekarang ini. Kita akan berpikir jernih untuk melihat maksud Allah menempatkan kita pada posisi yang demikian tadi itu. Posisi zona yang tidak nyaman, zona yang membuat kita berbeban berat, dan seterusnya. Dan umumnya manusia atau kita sekalipun akan memilih pilihan yang ideal, yaitu yang kedua, berpikir jernih dan berpikir yang positif tentang keadaan sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu, pilihan ideal itu pasti akan membawa tanggung jawab atau konsekuensi, yaitu kita harus meninggalkan zona nyaman. Yeremia, Bapak Ibu, juga pernah mengalami yang demikian. Ketika awal dipanggil untuk menerima pengutusan dari Allah,
Dia secara halus menolak pemutusan itu, dan dia merasa dirinya tidak mampu dan merasa masih muda. Muda dalam bahasa Ibrani adalah na'ar, yang bermakna remaja usia belasan tahun. Ya, sekitar usia 17 sampai 20 tahun. Penolakan Yeremia ini memang bisa dikatakan lumrah dan wajar sebagai manusia, karena di usia yang masih muda belia dan belum memiliki pengalaman pelayanan apapun. Tetapi Yeremia harus diperhadapkan dengan keadaan Israel ketika itu yang tidak setia kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah kegamangan dan kegalauan Yeremia, Allah memberikan pesan berharga seperti yang tertulis tadi dalam Yeremia 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Pesan inilah yang akhirnya memberikan kekuatan bagi Yeremia untuk melangkah dan meninggalkan zona nyamannya, memilih untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Allah atas dirinya. Saat ini Allah juga menyelipkan pesan berharga di masing-masing hidup kita untuk direspon dengan bijak. Namun sadarilah bahwa merespon pesan Allah itu mengandung resiko dan tanggung jawab yang tidak mudah. Siapakah kita untuk menerima tanggung jawab dan konsekuensi itu? Mari kita memiliki keyakinan jika Tuhan memanggil dan mengutus kita, pastilah Tuhan akan menolong dan memperlengkapi kita melakukan kehendak-Nya. Salah satu sebab zona nyaman itu sangat berbahaya karena dia tidak berbahaya. Saudaraku dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki bulan Ikumene di masa pandemi COVID-19 ini, kita bersama-sama selaku warga jemaat juga diberikan pesan berharga oleh Tuhan tentang bagaimanakah respon kita saat kita dipilih dan dipanggil untuk mengikut Tuhan. Sebab untuk mengikut Tuhan itu Bapak Ibu pasti ada resiko, konsekuensi, dan juga tanggung jawab yang tidak mudah. Di saat masa pandemi ini kita tertantang untuk tetap bertahan dalam berbagai macam pencobaan dan persoalan di tengah keluarga, dan juga saat kita bekerja dan saat kita mengurai masalah satu demi satu. Pesan berarti itu adalah marilah tetap mengikut Tuhan, menjawab panggilan Tuhan dalam pelayanan kita setiap hari kepada semua orang, terkhusus kita setia dalam persekutuan. Demikian juga kita selaku penetua dan diaken. Tentunya di masa pandemi ini kita sebagai keluarga dan pribadi juga ikut terdampak, baik secara sosial dan ekonomi. Kita juga sering memiliki beban pekerjaan yang berat. Kita juga mendapatkan berbagai macam persoalan dalam pelayanan di Gereja Kristen Jewetan. Zona ini tentunya tidak nyaman, tetapi kita pun juga diberikan pesan berharga, setialah
atas panggilan Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan, jangan menolak pengutusan, dan juga tanggung jawab kita selaku para hamba-Nya. Ikutlah Tuhan, sebab dengan kita mengikut Tuhan, kita akan diberkati sebagai keluarga yang berbahagia dan diberkati sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita memasuki saat teduh. Sebab hanya Tuhan sajalah yang mengutus memanggil kami untuk ikut ambil bagian dalam karya Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Apapun pekerjaan kami, apapun beban persoalan hidup di tengah keluarga, tetap kami memandang salib-Mu yang penuh dengan kekuatan dan juga pertolongan. Kami akan ikut Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita semua dipersiapkan oleh Gereja Kesenjewetan, oleh GKJW Jemaat Trenggalek untuk menerima persiapan perjamuan kudus Ekumene di bulan Oktober. Dan perlu diketahui bahwa yang diperbolehkan untuk mengikuti perjamuan kudus itu adalah seluruh warga jemaat yang dewasa, yang sudah dibaptis dan sudah sidi atau luar tanggung, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau tanda suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Perjamuan kudus disebut kudus artinya bahwa siapapun yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia hidup kudus, taat, dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam kasih dan dalam pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Dan oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sekarang ini sebelum memasuki meja perjamuan kudusnya. Saat ini mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita akan menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan Allah. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan dalam hidup sehari-hari seringkali jauh dari kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan ini. Demikian juga karena perjamuan kudus ini berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya. Mari kita melihat diri kita
pribadi lepas pribadi kembali, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi. Seringkali dalam hati kita ini masih menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, dan sakit hati, bahkan perselisihan terhadap sesama. Kita akui bahwa kita sekarang belum mampu hidup damai dengan sesama kita. Saat ini mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan dalam penyesalan. Mari kita akui segala dosa dan salah kita ini di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita ini yang mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan. Amin. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan kita mohon pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Sebab hanya Tuhan sajalah yang dapat membersihkan segala salah dan dosa kami yang terdapat dalam hati, pikiran, dan perilaku kami sehari-hari. Kami berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada sesama kami, atau siapapun. Kami datang dalam penyesalan, tebuslah kami, ampuni kami dalam darah-Mu yang kudus. Amin. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa dan salahnya, Allah berkenan untuk memberikan pengampunan serta berjanji akan memberikan anugerah keselamatan seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39, yang demikian berita anugerah dan pengampunan itu. Oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Saudaraku yang terkasih, sekarang kami mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semua. Kita akan diundang mengikuti perjamuan kudus. Dan sebelum kita mengikuti perjamuan kudus itu, maka terlebih dahulu jawablah pertanyaan di bawah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saudara sedang mengikuti persiapan perjamuan kudus ekumene, dan juga Tuhan sudah mengundang saudara nanti duduk di meja perjamuannya yang kudus. Dan saat ini saya juga mengajak saudara untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene? Dan bagaimanakah jawab saudara-saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan tadi untuk ikut dalam perjamuan kudus ekumene, kami mengucapkan terima kasih.
Silakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan kembali menyiapkan pujian kita sebelum kita nanti memasuki doa syafaat. Kita akan bersama-sama menyiapkan kidung pujian kidung jemaat 183. Kita pujikan hanya bait yang pertama saja. Menjulang nyata atas bukit Kala dan seterusnya. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan memasuki doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terima kasih atas pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang kami mengikuti persiapan perjamuan kudus Ekumene pada malam hari ini. Kami juga bersyukur sebab beberapa hari ini kami sudah memasuki level 1 dan zona hijau. Semua terjadi karena campur tangan pertolongan Tuhan atas kami sebagai warga jemaat. Kami juga sebagai warga bangsa yang selama ini ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah, bersama dengan tenaga kesehatan Satgas COVID-19